Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Melalui video ini, Ibu akan membahas tentang submateri aplikasi turunan fungsi aljabar bagian pertama. Jadi, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, kita sudah selesaikan turunan fungsi aljabar kurang lebih 3-4 minggu kemarin, dan ditutup dengan evaluasi akhir, yaitu ulangan harian dari mulai turunan fungsi sederhana U plus V, U min V, U kali V, U bagi V. Nah, sekarang kita buka aplikasinya turunan pada fungsi aljabar. Kalau kita lihat di sini, aplikasi turunan fungsi aljabar isinya apa aja? Ada 5 submateri, ya. Ada 5 submateri. Ada gradien garis singgung kurva, persamaan garis singgung kurva, penggunaan turunan, masalah kontekstual, dan terakhir aturan L'Hospital. Nah, dalam video ini Ibu akan membahas submateri aplikasi turunan fungsi aljabar yang pertama, yaitu gradien garis singgung kurva. Mungkin kamu sudah pernah dengar atau bahkan sering dengar kata-kata gradien garis, ya. Gradien garis. Nah, benar adanya sejak kamu SMP sudah belajar tentang gradien persamaan garis, ya. Lalu apa itu sebuah garis? Nah, pasti kalian juga sudah tahu garis itu seperti apa. Nah, garis seperti ini, ya. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan persamaan garis? Nah, kalau tadi garis, bagaimana dengan persamaan garis? Apakah kalian masih mengingat materi persamaan garis lurus sewaktu duduk di bangku SMP? Sepertinya pernah, Bu, saya belajar waktu SMP persamaan garis. Oke, nggak masalah kalau kalian misalnya lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Mari kita ulas kembali. Persamaan garis lurus waktu SMP, kamu familiar dengan 2 rumus, ya. Rumus yang pertama, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi ini rumus persamaan garis khusus untuk 2 titik yang diketahui, ya. Pastinya 2 titik yang dilalui oleh garis. Jadi kalau kita tahu ada 2 titik yang dilewatin oleh garis, berarti kita pakai rumusnya yang ini. Nah, rumusnya seperti apa? Kamu bisa lihat di layar. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yang kita substitusi dengan angka adalah X1 Y1 dan X2 Y2. Sedangkan yang atas Y dan X-nya tidak berubah atau tidak kita substitusi angka. Oke, baik, itu tadi rumus persamaan garis lurus yang pertama jika diketahui 2 titik. Lalu ada satu rumus lagi, rumus persamaan garis juga. Cuma ini untuk yang kalau diketahui 1 titik, ya. Kalau tadi 2 titik, kalau sekarang 1 titik dan sebuah gradien. Nah, kamu mungkin lupa-lupa ingat bahwa gradien itu simbolnya adalah huruf M kecil, ya. Di sini rumusnya Y min B sama dengan M buka kurung X min A. Seperti tadi, X dan Y tidak kita substitusi angka. Yang kita substitusi angka hanyalah titik A dan B. A-nya adalah X-nya, B-nya adalah Y-nya. Kemudian gradien M kita substitusi juga dengan angka. Ya, sudah ingat lagi ya? Oke. Kalau sudah ingat, lalu apa hubungannya dengan materi kita saat ini dari 2 rumus tersebut? Nah, kita kan judulnya tadi gradien persamaan garis singgung, ada tambahannya singgung. Nah, kalau waktu SMP yang tadi 2 rumus ini itu adalah
kita bahas nih yang bawah ya, Y min B sama dengan MX min A. Ini gradien persamaan garis. Nah, kalau sekarang gradien persamaan garis singgung. Nah, kamu bisa lihat di situ. Ibu tekankan lagi, submateri kita hari ini adalah aplikasi turunan fungsi aljabar yang berkaitan dengan persamaan garis singgung sebuah kurva. Nah, muncul pertanyaan kembali, apakah kita tahu apa itu kurva? Nah, kalau tadi garis tahu ya, garis kan yang ini garis nih. Nah, lalu apa itu kurva? Nah, mungkin di SMP ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalau di SMA kelas 10, insya Allah kalian sudah pernah mengenal apa itu kurva. Ya, karena di kelas 10 sudah pernah belajar. Ya, mungkin familiarnya kalian adalah kurva fungsi kuadrat. Nah, seperti apa bentuknya? Dia seperti mangkuk ya. Nah, tipenya ada dua. Ada yang kurvanya terbukanya ke bawah seperti yang ada di layar kalian. Ada yang mangkuknya terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke atas. Nah, jadi udah mulai ingat lagi ya, kelas 10 pernah kita belajar itu. Lalu bentuk umum persamaan kurva tuh gimana ya? Kalau untuk fungsi kuadrat, kalau untuk fungsi kuadrat di sini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kalian bisa lihat di situ X-nya pangkat tertinggi 2. Ya karena namanya fungsi kuadrat. Kuadrat itu berarti pangkat 2, ya. A-nya adalah koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien X, C-nya adalah konstanta. Oke, kita kembali lagi. Perlu kalian ketahui bahwa mencari gradien atau M ya sama saja dengan mencari turunan pertama. Nah, ini nih ada kunci nih dalam materi kita yang sekarang. Kamu boleh lihat di sini. Nah, baca yang bagian sini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mencari gradien atau M sama saja dengan mencari turunan pertama atau f aksen X dari sebuah persamaan kurva fx tersebut. Jadi kita punya nih kurvanya. Kurvanya itu punya fungsi namanya fx. Nah, kalau kita turunkan fx-nya menjadi f aksen X, kita sama aja sudah mulai langkah pertama untuk mencari gradien atau M. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. Setelah diturunkan, kamu bisa baca di sini. Nah, substitusi nilai P ke dalam f aksen X. Nah, P itu siapa? P itu dilihat di sini. Dari sebuah persamaan kurva fx tersebut pada titik P, Q. Jadi ada sebuah titik yang dilalui oleh kurva dan dilalui oleh garis singgungnya. Nah, itu kita substitusi X-nya kemana? Ke dalam, tadi balik lagi, substitusi nilai P ke dalam f aksen X atau turunan si fx. Oke, kalau masih belum paham nggak masalah, kita lanjut ke contoh soal ya. Soalnya di sini tentukan gradien ya, tentukan gradien garis singgung kurva ya. Maaf nih ada typo. Garis singgung kurva ya. Lebih jelasnya lagi kita bahas contoh soal ini ya. Tentukan gradien garis singgung kurva. Nah, lihat, kalian bisa lihat ada fx-nya di situ. X kuadrat plus 3x plus 4. Nah, ini kalau kita analogikan bentuknya mirip nggak dengan yang ini? Nah,
Bentuk umum ya, persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. Kalau kita analogikan ke sini, maka A-nya 1, B-nya 3, C-nya 4. Paham ya sampai sini ya? Yang ditanya apa? Tentukan gradien. Oke, Ibu tandain di sini ya. Tentukan gradien garis singgung kurva. Nah, berarti kita ngomongin ini tadi nih, mencari gradien nih, yang di sini nih. Nah, mencari gradien tuh. Ya, mencari gradien atau M. Langkah pertama tadi mencari turunan pertama F aksen X dari sebuah persamaan kurva fx. Nah, berarti langkah pertama, ini soalnya belum selesai ya. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4 pada titik 2,14. Nah, kita tadi sudah tahu nih kata kuncinya. Untuk mencari gradien garis singgung kurva, maka kita turunkan fx-nya. Suatu hal yang mudah karena kita sudah belajar ya selama 3 pekan kemarin. Gunakan formula M sama dengan F aksen X. Ya, berarti tinggal turunin aja nih. Kalau ini kita turunin jadinya X kuadratnya jadi 2X. Ditambah 3X-nya jadi 3. Ditambah 4-nya jadi 0. Maka turunan dari fx-nya adalah 2X ditambah 3. Nah, paham ya? Nah, tadi balik lagi ke kata kuncinya. Setelah dicari f aksen X, substitusi nilai P ke dalam f aksen X-nya. Nah, kita punya tadi titik nih Kita punya titik tadi 2,14 nih. Nah, kita punya titik 2,14. Tapi yang kita substitusi hanya nilai X. Kemana? Ke 2X ini. Nah, maka di sini diperoleh 2 kali 2 ditambah 3. Ya, 2 kali 2 ditambah 3 berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, selesai tugas kita. Jadi, gradien garis singgung kurva fx pada titik 2,14 adalah M sama dengan 7. Ya, kalau mau kita gambar bisa. Misalnya gini. Ini 2,14 ketemu di sini 2,14. Nah, ini kurvanya di sini lewat titik ini ya, anggap aja. Nah, ini titik garis singgungnya nih. Nah, ini kalau digambar modelnya gini. Jadi ini titik 2,14, kita mau cari kemiringan garis ini. Nah, kemiringan garisnya ini berapa atau gradiennya itu berapa? Nah, ternyata diperoleh gradiennya 7. Caranya gimana? Fx-nya yang yang x kuadrat plus 3x plus 4 ini diturunin. Jadi f aksen x sama dengan 2x plus 3. Nah, f aksen x, x-nya diganti dari sini. X-nya diganti 2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 7. Maka kita peroleh gradien atau kemiringan garis singgung ini adalah 7. Ada pertanyaan? Nah, nanti kalau ada pertanyaan dicatat, kemudian kita bahas lewat ini ya, kelas online, atau kalian bisa WhatsApp pribadi ke Ibu untuk menanyakan soal pertanyaan yang kalian temui saat mendengarkan video ini. Baik, selanjutnya, nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Oh, jadi mencari gradien bisa dengan turunan pertama fungsi kurva ya. Bisa mencari gradien dengan mencari turunan pertama kurvanya, si fx-nya. Tapi jangan lupa ya, setelah diturunkan fungsi kurvanya dilanjut dengan mensubstitusi nilai x-nya.
Nanti kalau masih belum paham, kita diskusikan pada sesi kelas online ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal hampir mirip tapi berbeda tipe. Berikut model contoh soal yang mungkin lebih kompleks ya. Tentukan koordinat titik singgung jika garis Y sama dengan 2X bersinggungan dengan kurva fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, maksudnya apa ya? Ini kalau mau ibu gambarkan seperti ini. Ada sebuah garis ya. Ada sebuah garis, kan dia mintanya koordinat titik singgung. Ada sebuah garis bersinggungan dengan kurva. Jadi kalau misalnya ibu punya kurva, ini ada garis yang menyinggung. Nah, di sini ada titik singgung. Nah, ini yang dicari. Berapa, koma berapa gitu. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi ini kita titik singgungnya udah punya nih pada titik 2,14. Kalau sekarang titik singgungnya dicari. Nah, lantas bagaimana cara mencarinya? Tetap kita butuh bantuan dari gradien. Nah, butuh bantuan dari gradien seperti apa? Butuh gradien seperti apa caranya? Maka kita lihat di sini. Jika diilustrasikan dengan gambar akan seperti berikut. Nah, jadi ada kurva nih, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1 yang disinggung sebuah garis Y sama dengan 2X. Nah, di sini ada titik singgung A, B. Nah, kita cari A sama B-nya ini. Lantas bagaimana cara mencarinya? Nah, tugas kita adalah mencari, ya kalimat yang ini, tugas kita adalah mencari nilai A dan B tersebut dengan memanfaatkan gradien yang dapat kita cari dari persamaan garis lurus sama dengan 2X. Nah, itu tugas kita tuh, mencari nilai A dan B si titik singgung dengan memanfaatkan gradien yang dapat kita cari dari persamaan garis lurus yang diketahui. Nah, lalu kita butuh nih ingatan waktu SMP. Kalian masih ingat persamaan garis Y sama dengan MX plus C waktu belajar di SMP? Ya, insya Allah masih ingat ya. Kalau yang lupa, ini Ibu ingetin lagi. Y sama dengan MX plus C. Siapa M? M itu adalah, ya, gradien. Oke, sekarang kita analogikan ke soal. Tadi soalnya ada nih, garis Y sama dengan 2X. Ya, ada garis Y sama dengan 2X. Kita analogikan dengan yang ini. Y sama dengan MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, maka setelah dianalogikan kita bisa lihat nih. Nah, bentuknya kan MX plus C, tapi di sini hanya 2X. Berarti 2X plus 0 kalau mau dilengkapin. Kita punya M-nya 2, C-nya 0. Ya, kita punya M-nya 2 nih. Karena kita analogikan dengan rumus tadi. Oh, berarti gradien garis yang tadi yang Y sama dengan 2X itu adalah 2 gradiennya. Oke, kita kembali ke tipe soal yang pertama. Untuk mencari gradien tadi, kita nurunin fungsi fx ini. Nah, si kurva. Sekarang dari soal yang kedua, ini garis dan ini kurva. Nah, kita cari juga nih gradien dari kurva ini. Ya, gradiennya harus sama dengan gradien garis. Tadi gradien garis kan 2. Maka kalau kita mencari gradien yang dilewatin kurva juga harus 2. Nah, maka langkah pertama kita turunkan fx-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tadi fx-nya itu x kuadrat plus 4x plus 1. Maka kalau diturunkan menjadi 2x plus 4. Satunya jadi 0 ya. Nah, kenapa tiba-tiba di bawah M atau di bawah Y aksen ya, itu sama dengan 2? Karena tadi kita sudah punya nih. Gradiennya itu sama dengan berapa tadi? Nah, dari MX plus C kita dapat gradien 2. Jadi kita sudah punya gradiennya 2. Jadi 2 sama dengan 2X plus 4. Nah, 2
ini 2x dia tetap posisinya sebelah kanan ya, posisinya tetap sebelah kanan, kemudian 4-nya pindah ruas jadi negatif, 2 dikurang 4 jadi min 2, 2x ini hanya tukar rumah doang ya, kiri kanan kanan kiri, 2x sama dengan min 2, berarti kita dapat nilai titik singgung x-nya adalah min 1. Nah, tapi kan kita belum punya si Y. Kalau yang ditanya titik, itu kan berarti sepasang X sama Y. Lalu bagaimana mencari si Y? Suatu hal yang mudah kalau kita sudah punya X-nya. Tinggal kita substitusi. Substitusi ke mana? Substitusi ke kurva boleh. Substitusi ke kurva berarti min 1 dikuadratin 1. 4 dikali min 1 min 4 ditambah 1. Berarti hasilnya menjadi min 2. Ya kan? Bu, boleh nggak kita substitusi X min 1 ini supaya dapat Y-nya ke garis bukan ke kurva? Nggak masalah. Tadi kita punya garis apa? Y sama dengan 2X. Substitusi aja ke sini. Berarti Y sama dengan 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Hasilnya toh juga sama ya. Sama-sama min 2 di sini. Oke, berarti kita udah dapat nih. Jadi koordinat titik singgung ya, garis Y sama dengan 2X terhadap kurva Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1 adalah min 1, min 2. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat biar nggak lupa ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online. Berhubung kita hari ini libur jadi nggak ada kelas online ya. Oke, baiklah, demikian materi handout mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar sub materi gradien garis singgung kurva. Setelah ini mohon kalian kerjakan latihan soal yang telah Ibu sediakan. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1/X pada titik absis 3. Nah, bagaimana tuh? Yang ditanya sama kayak pertanyaan contoh pertanyaan nomor 1. Tapi kalau tadi di soal titiknya ada lengkap ya. Kalau nggak salah coba kita open lagi. Nah, nih persamaan ditanya gradien garis singgung kurva bla 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 pada titik 2,14. Ada X ada Y. Kalau yang soal tadi, yang ini hanya absis. Absis itu berarti X-nya saja 3 ya. Tapi kalau kita balik lagi ke soal yang tadi, apakah kita membutuhkan si Y untuk mengerjakan soal ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita hanya mensubstitusi nilai P. P itu dikategorikan sebagai si X. Ya, jadi nggak ada masalah ya dengan latihan soal nomor 1. Nomor 2, tentukanlah koordinat titik singgung garis Y sama dengan 3X min 2 terhadap kurva Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Nah, ini mirip pertanyaan yang contoh kedua tadi. Ya, jadi kamu harus menggunakan atau menganalogikan garis Y sama dengan 3X ya. Garis Y sama dengan 3X min 2 dianalogikan ke persamaan garis waktu SMP yang ini untuk cari M-nya berapa. Nanti kamu turunkan fungsi kurvanya sama dengan gradiennya yang tadi kamu dapat. Taruh di sini nanti dapat nilai X. Ya, nggak ada masalah seharusnya. Yang ketiga, jika garis Y sama dengan X plus 3 menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7, maka koordinat titik singgung. Ini sama dengan nomor 2 ya, cuma beda susunan kata doang. Ya, kita cari M-nya dari Y sama dengan X plus 3. Nah, M-nya berapa? Nanti turunin X kuadrat min 3X plus 7 sama dengan gradien yang tadi kamu dapat. Sehingga pindah ruas dapat X-nya. Oke ya, tidak ada pertanyaan. Untuk yang sekarang silahkan dikerjakan. Nanti bisa kita lanjut di percakapan WhatsApp atau di kelas online. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga kalian sehat selalu dan mohon jaga kesehatan. Kalau memang kalian terpaksa harus keluar rumah, dijaga dan dilaksanakan SOP saat keluar rumah sesuai yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.